قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا إخواني في الدين وأخواتي في الله، rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah salat maghrib Masjid Raya Al-Islah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita sekalian. Amin. Walhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak nikmat sampai dengan saat ini. Nikmat yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia, juga nikmat yang berkaitan dengan agama. Kita berada di rumah Allah, di tempat yang terbaik, tempat yang paling Allah cintai. Ahabbul biladi fil ardi masajiduha, tempat yang Allah cintai di permukaan bumi ini, di masjid, di rumah Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hamba yang dicintainya. Kemudian mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan bisa bersyukur kepada Allah siapa saja yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Maka di kesempatan ini saya ucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap takmir pengurus Masjid Raya Al-Islah, seluruh jemaah yang memberikan kesempatan kepada kami di saat ini sambil menunggu masuknya waktu Isya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan termasuk nikmat yang besar, bahkan para ulama sebutkan dengan istilah aslun ni'mah, pondasinya nikmat, asas dari seluruh nikmat, yaitu diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah memberikan al-minnah, karunia, kepada hamba-hambanya yang beriman. In ba'atha fihim, tatkala Allah mengutus pada mereka rasulan, seorang utusan, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayati, yang beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan
kepada umatnya, kepada para sahabat ketika itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, mentazkiyah mereka. Wa yu'allimul kitab wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan hikmah atau as-sunnah. Ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, bahwasanya diutusnya Rasulullah itu nikmat yang paling terbesar. Kita bisa mengenal Islam karena beliau. Kita bisa mengenal agama yang lurus, Islam, satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah, karena beliau. Kita mengenal jalan-jalan kebaikan, tauhid, sunnah, karena beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak yang lainnya, yang pada intinya semuanya bersumber dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kita sebagai umatnya itu ada beberapa hal yang mesti kita tunaikan terhadap beliau. Ya, mesti kita tunaikan terhadap beliau. Dan di kesempatan ini ya, kita akan menyebutkan sedikit di antaranya, yaitu kewajiban mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara hadis yang menunjukkan wajibnya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Abdullah bin Hisham radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau, di mana Abdullah bin Hisham menceritakan, ya, kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun bi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu beliau sedang menggandeng atau memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian faqala Umar, di saat itu Umar radhiyallahu anhu kemudian berkata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah, wahai utusannya Allah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Engkau, wahai Rasulullah, adalah orang yang paling aku cintai, adalah manusia yang paling aku cintai dibandingkan dengan kecintaanku terhadap segala sesuatu. Artinya kecintaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih besar dibandingkan kecintaannya kepada siapapun, kepada apapun, kecintaannya kepada Nabi. Ya. Nah, ini kecintaan sahabat radhiyallahu taala ya anhu, ya, illa min nafsi, kecuali diriku. Artinya walaupun beliau lebih mencintai Nabi dibandingkan semua yang lain, tapi beliau masih mencintai diri beliau sendiri. Dan itu tabiat, ya, tabiat manusia pasti cinta pada dirinya. Ya, kalau ada manusia tidak cinta pada dirinya, dia sudah bunuh diri itu. Ya, pasti tabiat manusia, wajar.
Nah, tapi di sini kita bicara tentang keimanan. Maka mendengarkan ini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, maksudnya demi Allah, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai engkau menjadikan aku, kata Nabi, lebih kau cintai dibandingkan dengan apapun, dibandingkan dengan siapapun, termasuk dibandingkan dengan dirimu sendiri. Nah, jadi puncak Nabi SAW. Artinya kalau kecintaan kepada manusia, ya, itu puncaknya Nabi. Ya, begitu. Karena kalau puncak kecintaan, kecintaan kepada Allah, kan begitu. Nah, maka apa yang terjadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu di kesempatan yang sama tidak kemudian mengatakan tunggu dulu, saya pikir-pikir dulu. Ya, kan biasa kita kalau ditawari sesuatu pasti biasa tunggu dulu, mau pikir-pikir Kak Jolo. Ya, nah, kasih saya waktu apa segala macam. Ya, betulkah itu? Nah, tapi Umar tidak seperti itu. Ya, saya boleh yakin semua yang Nabi ucapkan pasti benar. Masuk akal, tidak masuk di akal, pasti benar. Sebab Nabi dibimbing dengan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya. Nah, berbeda dengan sebagian orang di zaman ini. Ada sebagian orang di zaman ini, ya, orang terkenal, tapi ketika dapat hadits Nabi, iya, katanya tidak masuk di akal. Ya, kita tahulah siapa orangnya, cari-cari tahu dulu sendiri. Ya, para sahabat tidak demikian. Langsung dia katakan apa? Fa antal ana wallahi ahabbu ilayya min nafsi. Ya, kata Umar bin Khattab, engkau ya Rasulullah sekarang demi Allah adalah manusia yang paling saya cintai, melebihi kecintaanku terhadap diriku sendiri. Artinya kalau mau dikorbankan, beliau siap berkorban untuk Nabi. Ya, sebab yang paling beliau cintai Nabi dari kalangan manusia. Iya, istrinya di bawah, anak-anaknya di bawah, tidak ada yang lain. Yang paling beliau cintai dari kalangan manusia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar. Ya, maksudnya sekarang sempurnalah keimananmu. Ya, sempurnalah keimananmu. Ya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menerangkan kepada kita dan memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya seorang muslim dan muslimah wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya kepada siapapun, melebihi kecintaannya kepada siapapun. Dan ini sudah dibuktikan, sudah diamalkan oleh siapa? Oleh para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in. Mereka siap mengorbankan apa saja yang mereka miliki demi cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demi cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya.
Kalau kita di zaman ini pasti juga mengaku demikian. Ya, pasti. Kita pasti mengaku cinta kepada Nabi. Ya. Nah, kita pun mengaku, pokoknya apa yang bisa dilakukan dan kita lakukan. Ya, nantilah dilihat. Ya, nah, kalau kata penyair Arab, ya, penyair Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu." Kalau cintamu itu betul-betul jujur, betul-betul jujur cintamu, la ta'tahu, kau akan taat kepada Nabi. Kau akan taat kepada Nabi. Ya, taat itu dua. Semua perintah dilaksanakan, semua larangan ditinggalkan. Taat namanya. Ya, kalau perintah dilaksanakan, larangan dan ditinggalkan, fatwa itu. Ya, kan begitu. Sama saja kita di rumah. Kita taat sama orang tua. Apa yang bilang orang tua, kita ikuti. Apa yang larang orang tua, kita tinggalkan. Itu namanya taat. Ya. Nah, sama juga kalau kita kepada pasangan, ya, pasangan, istri, suami. Ya, law kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Seandainya cintamu betul-betul tulus, jujur, kau akan ikuti maunya istrimu. Ya, Nasul kau cari bakso jam 2 malam, pokoknya tak ya. Ya, kau keluar cari walaupun tidak masuk di akal. Kenapa? Kau cinta. Iya kan? Kadang tidak masuk di akal karena memang jujur cintanya. Itu contoh saja dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Orang yang mengaku cinta, ya, mengklaim dirinya cinta, maka dia akan taat kepada yang dicintainya. Dia akan taat kepada yang dicintainya. Apa Nabi bilang yang dicintainya, itu dia lakukan. Walaupun tidak sesuai kebiasaannya, walaupun tidak masuk di akalnya, tapi itu yang diperintahkan oleh yang dia cintai. Ya, itu yang diperintahkan, ya, yang dia cintai. Nah, jadi masalah jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, iya, kita belum teruji cinta kita kepada Nabi. Ya, belum teruji cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara saudara-saudara kita kadang kecintaannya kepada sosok tertentu jauh lebih besar dibandingkan kecintaannya kepada Nabi. Bahkan jauh lebih besar kecintaannya kepada sosok tersebut dibandingkan kecintaannya kepada dirinya sendiri. Ya. Nah, dan ingat, seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dicintai nanti. Ya. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah faqala mata as-sa'ah. Nah, Anas bin Malik menceritakan ada seorang laki-laki dari kalangan Arab Badui datang kepada Nabi dan bertanya tentang hari kiamat. Kapan sih hari kiamat? Ya. Nah, maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa madza a'datta laha? Ya. Nabi menjawab dengan pertanyaan. Biasanya dijawab dengan pernyataan. Ini dijawab dengan pertanyaan. Ditanya kapan hari kiamat, Nabi jawab dengan apa? Wa madza a'datta laha? Persiapan kamu untuk hadapi kiamat apa?
Ya, apa persiapan menghadapi kiamat? Kenapa? Kiamat pasti. Ya, tidak usah kita tanya kapan. Yang jelas hari Jumat itu saja. Dari tahu Jumat kapan. Nah, sesuai hadisnya Nabi, hari Jumat selesai. Jumat kapan? Dari tahu. Nabi juga tidak tahu Jumat kapan. Beliau hanya sebutkan hari Jumat. Ya. Nah, maka Nabi tanya, "Mada adattalah? Persiapan kamu menghadapi kiamat apa?" Ya. Nah, maka dia pun menjawab, ya, la syai, tidak ada persiapanku. Dalam riwayat yang lain, ma'adattu min kathiri salati wala saumin wala sadaqah illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Persiapanku tidak banyak, ya, salatku tidak banyak, puasaku tidak banyak, sedekahku tidak banyak, tapi saya sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Saya sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'aman ahbabtah. Engkau pasti akan bersama dengan siapa yang kau cintai. Ya, engkau pasti akan bersama dengan siapa yang kau cintai. Ini statement dari Nabi. Sederhana kedengarannya. Oh, gampang boleh. Kita akan bersama dengan siapa yang kita cintai. Tapi tunggu dulu kawan. Kenapa? Sebab bukan ucapan yang jadi bukti. Apa yang kita lakukan untuk menunjukkan kita mencintai. Ya, kita ambil contoh. Banyak kaum muslimin mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi idolanya siapa? Idolanya orang kafir. Seperti para pemain bola top. Ya. Ada Messi, ada Cristiano Ronaldo, orang kafir. Ini orang kafir. Ya. Nah, dan lihat, karena dia fans, dia mengaku cinta, ya, menjadi fansnya, model rambutnya sama, ya toh, gaya-gayanya nak kasih sama, kedo-kedonya nak kasih sama, pasti begitu kan? Ya, nah, itu kan betul-betul cinta. Maka saya ingatkan dengan ini, anta ma'aman ahbabta, kau akan bersama dengan siapa kau cintai. Kalau kau cintai seseorang, kau pasti ikuti dia, pasti itu. Sebagaimana orang zaman sekarang kan, cewek-cewek, ya, yang suka dengan drakor, drama Korea, ya, nah, ada cincin tai, tai kongkong apa semua ikuti, nah ikuti semua gaya-gayanya. Nah, kan begitu. Dia cinta sama hal tersebut. Maka saya juga ingatkan, kau akan bersama dengan siapa yang kau cintai. Ya, nah, makanya, ya, apa kata Anas bin Malik? Fama farihna bi syai'in farahna bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Kata Anas bin Malik setelah mendengarkan ucapannya Nabi tadi, kami belum pernah gembira dengan kegembiraan yang luar biasa sebagaimana kegembiraan kami mendengarkan sabda Nabi, anta ma'aman ahbabta. Kau akan bersama dengan siapa yang kau cintai. Ya, maka apa kata Anas bin Malik? Fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Kata Anas, maka saya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya cinta kepada Abu Bakar, saya cinta kepada Umar, dan saya berharap bersama dengan mereka nanti di surga sesuai dengan kecintaan saya kepada mereka, walaupun amalan saya
tidak sama dengan amalan mereka. Ya, walaupun amalan saya tidak sama dengan amalan mereka, maka kita tahu yang dijamin masuk surga Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 sahabat yang dijamin masuk surga disebutkan oleh siapa? Anas bin Malik. Saya cinta kepada mereka. Dan janji Nabi apa? Kau akan bersama dengan siapa yang kau cintai. Tapi itu butuh bukti. Anda mencintai seseorang, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti Anda akan melaksanakan semua perintah Nabi. Anda akan tinggalkan semua yang dilarang oleh Nabi. Ya, itu konsekuensi cinta. Ya, itu konsekuensi cinta. Kalau begitu perintah apa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyak. Mulai perintah berkaitan akidah, perintah berkaitan ibadah, muamalah, adab, akhlak, komplit, ada semua perintahnya. Larangan juga komplit. Kita tidak mungkin sebutkan semuanya di sini. Kita hanya isyaratkan saja. Itu artinya apa? Kewajiban kita mempelajari semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kecintaan kita tepat dan pas. Kita melaksanakan perintah Nabi karena kita cinta Nabi. Oh, ini perintah Nabi masalah akidah. Ya, masalah ibadah. Kalau masalah ibadah, contoh, sallu kama ra'aitumuni usalli, dalam riwayat Al-Bukhari. Kamu salat sebagaimana aku salat, kata Nabi. Jadi wajib kita meneladani Nabi dalam salatnya. Dan Nabi tidak main-main ketika itu. Nabi sampai contohkan di atas mimbar, dilihat oleh para sahabat. Makanya termasuk hadits-hadits yang lengkap, hadits yang menceritakan sifat salat Nabi mulai takbir sampai salam, sampai masbuk. Ya, demikian pula dengan Nabi lupa dalam salat, lengkap ada semua. Ya, nah artinya kita wajib pelajari. Ya, tidak boleh kita mengatakan dakwah mubah, yang penting saya salat. Ya, kan biasa bang itu ada yang begitu. Yang penting saya salat, yang penting saya mengaji, yang penting saya puasa. Kalau begitu prinsip tidak ada gunanya diutus Nabi. Ya, tidak ada gunanya diutus Nabi. Iya, cukup disuruh, silahkan salat, puasa apa segala macam. Bagaimana gayanya? Terserah kau. Hikmahnya diutus Nabi supaya kita dikasih contoh. Dikasih contoh, begini sholat, begini puasa, begini zikir, begini berdoa, begini adab, begini akhlak. Ini tidak bisa kita bilang yang penting bang mau kita lakukan, urusan diterimanya itu kan urusan Tuhan. Tidak bisa begitu. Ya, karena Allah turunkan Al-Quran, SOP-nya ada, diturunkan, diutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kasih contoh. Gak bisa kita yang penting kita lakukan, tidak bisa. Ya, nah makanya yang terakhir, nah mau masuk waktu Isya, cepat sekali ternyata. Ya, nah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan berita gembira. Semua umatnya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Ya, semua umatku kata beliau pasti masuk surga. Ya, semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Nah, maka sahabat tanya, "Qila ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Qala, "Wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa yang menyelisih aku, dia tidak masuk surga. Dari hadis ini menunjukkan apa? Kita punya akidah, punya ibadah, punya muamalah, punya adab akhlak tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat, tidak sesuai dengan adat dan tradisi, kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada masalah. Tapi kapan kita menyelisih satu orang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panjang urusan. Ya, waman ata'ani dakhal jannah, waman asani faqad aba. Ya, dia tidak masuk surga sebenarnya itu. Nah, jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Kita hendaknya betul-betul membuktikan cinta kita kepada Nabi. Bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar klaim, ya, atau ritual seremonial dan seterusnya. Bukan hanya itu. Buktikan cinta kita kepada Nabi 1 kali 24 jam, ya, 6 sampai 7 hari dalam sepekan, 30 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun, bukan sehari 2 hari. Nah, sekiranya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini, dan semoga bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara umat Rasulullah yang benar-benar mencintai beliau, membuktikan cinta kita kepada beliau, dan mendapatkan keutamaan sebagaimana yang beliau sebutkan untuk masuk ke dalam syurga bersama dengan siapa yang kita cintai. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.